Halo sahabat Berdesa, sahabat LSN, dimanapun berada. Kali ini saya berbagi pengalaman persiapan perjalanan menuju Pulau Padar. Trip kali ini adalah trip istimewa. Nah, ini adalah suasana pagi kota Labuan Bajo, dilihat dari tinggal sisi timur, ya, Kampung Ujung, ya, gugusan beberapa pulau-pulau kecil di depan kota Labuan Bajo. Ini suasana pagi hari ketika kami menginap di sebuah hotel yang memang view-nya menghadap atau berhadapan langsung dengan kota Labuan Bajo. Nah, di depan sana Anda bisa menyaksikan, melihat puluhan bahkan ratusan pinisi biasanya yang menjadi salah satu kegemaran wisatawan untuk mengelilingi berbagai destinasi yang ada di kawasan Pulau Komodo atau sekitarnya. Nah, pagi ini saya sama keluarga dan tim sekitar jam 5 pagi, jam 4 pagi sudah bangun, mempersiapkan diri, lalu kemudian setelah sholat subuh kami keluar, jalan kaki karena kendaraan kita taruh di hotel, karena kami memilih hotel yang tidak jauh dari kawasan pelabuhan atau dermaga yang akan memberangkatkan kami menuju Pulau Padar. Nah, pagi ini kami jalan kaki kurang lebih sekitar 500 meter dari penginapan eh, menuju pelabuhan. Namun demikian, karena kami bangun pagi, kemudian kita harus mempersiapkan bekal, yaitu mencari sarapan, ya, di sekitar pelabuhan, ya. Nah, biasanya pagi hari, ibu-ibu atau warga sekitar sudah mempersiapkan jajanan atau jualannya di lapak-lapak sekitar kawasan pelabuhan, atau biasanya di sini disebut dengan kampung kuliner. Nah, sisi ini adalah disebut kampung kuliner yang hari ini sedang mempersiapkan diri. Menunya sederhana, ada ikan, telur, ayam, kemudian nasi kuning dan lain sebagainya. Sangat sederhana, harga pun juga terjangkau di sini, jadi kita bisa menikmati. Nah, ini beberapa wisatawan juga sudah sedang mempersiapkan diri. Ini suasana pagi jam 5 pagi di pesisir Kota Labuan Bajo, tepatnya di Kampung Ujung. Nah, perjalanan trip kali ini tentu saja selain berwisata, eee, saya dan tim Lembaga Strategi Nasional juga ingin mengkonfirmasi dan mendapatkan banyak informasi yang konsepnya bisa di-share bagi daerah-daerah lain dan desa-desa lain khususnya berkaitan dengan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi, bagaimana mengembangkan sebuah potensi sumber daya alam yang ada di desa sehingga ia punya daya tarik.
Nah, ini adalah suasana pagi hari di Kota Labuan Bajo. Sangat sejuk dan menyenangkan. Lautnya sangat tenang. Anda bisa lihat kapal perahu pinisi ya yang berparkir sekitar pelabuhan. Dan biasanya kalau Anda berwisata ke Labuan Bajo, sebaiknya nikmati suasana pagi hari di Kota Labuan Bajo. Dan sungguh ini sebuah eh, pemandangan yang menyejukkan hati. Anda bisa nikmati suasana di keheningan, tenang suasana pagi. Nah, Labuan Bajo menawarkan begitu banyak destinasi. Nah, di gambar yang Anda lihat adalah soal ada kampung ujung ya. Di sini adalah pusat kuliner. Nah, ini adalah pusat kuliner biasanya malam hari. Hari ini sedang melakukan proses rekrutmen seleksi para pedagang yang akan menempati lapak-lapak di sekitar kawasan ini. Ya. Nah, kawasan ini dibangun oleh pemerintah pusat tentunya melalui BUMN. Ini adalah pelabuhan 2 dermaga yang khusus mengangkut wisatawan maupun warga yang akan menuju ke kampung halaman atau di desa-desa di kawasan sekitar Labuan Bajo di pulau-pulau tersebut. Kini Labuan Bajo ditetapkan sebagai kawasan super premium. Tentu saja kontribusi pemerintah pusat, komitmen pemerintah pusat, Presiden Jokowi untuk menjadikan Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia super premium tidak tanggung-tanggung. Ya, triliunan rupiah digelontorkan untuk membangun Labuan Bajo ini. Tentu ini harus direspon dengan baik oleh pemerintah daerah. Bagaimana menciptakan ketersambungan sustainability program antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam merancang perencanaan pembangunan daerahnya dan khususnya APBD-nya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentu akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Kita ketahui sejak ditetapkan sebagai kawasan super premium, ya, Labuan Bajo menjadi satu-satunya daerah yang saya kira yang akibat COVID kemudian tidak terrefokusi anggarannya untuk melakukan proses pembangunannya. Tentu ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat, Manggarai, dan masyarakat NTT karena begitu besarnya komitmen dan perhatian pemerintah pusat untuk membangun kawasan ini. Nah, eee, komitmen pemerintah pusat ini harus juga diikuti oleh komitmen pemerintah daerah, bagaimana mempersiapkan diri untuk terus melakukan merawat, membangun komitmen bersama agar Labuan Bajo ke depan ya menjadi wisata kelas dunia yang kemudian dapat memberi efek positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal di Manggarai Barat. Anda bisa saksikan bagaimana pinisi-pinisi itu dan harga satu kapal pinisi itu bisa miliaran rupiah. Kemudian mereka mengangkut wisatawan menuju berbagai pulau di sekitar Labuan Bajo. Nah, ini kami lagi mempersiapkan diri naik speedboat ya. Saya dan keluarga dan tim kantor saya bersiap-siap untuk berangkat menuju Pulau Padar. Jadi video kali ini kami akan membagi perjalanan pertama yaitu menuju Pulau Padar. Nah, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh guide-nya, sebaiknya kita berangkat pagi karena kalau bisa lebih awal kita sekitar jam 6 itu sudah ada di Puncak Padar untuk menikmati matahari terbit di ujung timur sehingga suasananya dapat ya, view-nya dapat itu. Nah, saya dan tim bisa dikatakan masih agak terlambat karena tadi kami masih menunggu tour guide-nya ya yang membawa speedboat mengantarkan kami ke Pulau Padar. Sebagai informasi, sahabat berdesa, bahwa hal yang tidak kalah penting bagaimana menciptakan keberlanjutan sebuah pembangunan wisata adalah komitmen pemerintah daerah di dalam rangka mempersiapkan diri membangun instrumen-instrumen bisnis yang bisa dilakukan oleh perusahaan daerah. Konsepnya pariwisata selain public service ya juga bisa kita rancang sebenarnya di dalam public bisnis publik ya. Oleh sebab itu maka sudah seharusnya
pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ya menangkap peluang ini dengan mengoptimalisasi prusda-prusdanya perusahaan daerah. Ya, badan usaha milik daerah yang bergerak di semua sektor yang berkaitan dengan 3A ya, akomodasi ya, accessibility, kemudian atraksi di daerah pariwisata. Yang berikut adalah juga pemerintah daerah seharusnya membuat pusat-pusat inkubator bagaimana mempersiapkan diri masyarakat agar proses pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat yang mendorong punya komitmen sadar wisata itu tidak dilakukan dengan cara fire factor atau dadakan atau temporary, tetapi kemudian ada proses pusat inkubasi, misalnya bagaimana pemerintah daerah punya komitmen kerjasama dengan desa, melatih, kemudian punya inkubasi tentang desa wisata, punya inkubasi desa kebudayaan, punya inkubasi desa maritim, punya inkubasi desa kelautan perikanan, punya inkubasi desa UMKM. Jadi ini yang paling penting ya, yang harus dirancang yang hari ini, sepengetahuan kami dengan membaca beberapa data dan diskusi dengan beberapa, teman-teman di daerah Labuan Bajo dan, Manggarai Barat tentunya, kami belum melihat, model kelembagaan yang, serius bagaimana menciptakan berbagai pusat inkubasi di dalam rangka, meningkatkan kapasitas dan, sumber daya, masyarakat mempersiapkan diri. Tentu kita tidak bisa bandingkan dengan Bali ya, karena Bali sudah lebih dulu. Tetapi kemudian, eee, ini Labuan Bajo harus mempersiapkan itu ya, sehingga, penempatan diri sebagai, kawasan super premium itu bisa dirasakan langsung juga oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, ini penting ya, harus disiapkan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat lokal, masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton terhadap gemerlapnya kawasan super premium ini. Nah, memang ada beberapa pertanyaan penting yang diajukan soal bagaimana posisi masyarakat di Labuan Bajo atau Manggarai Barat sejak ditetapkan Labuan Bajo sebagai kawasan super premium. Nah, fakta lapangan menunjukkan bahwa ini memang butuh upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai instrumen atau unsur pemerintah daerah stakeholder agar betul-betul melakukan proses perencanaan yang komprehensif dan akomodatif dengan menempatkan masyarakat lokal itu sebagai salah satu pemain inti di dalam pengembangan destinasi wisata. Nah, tentu karena kita bisa lihat pengembangan wisata, end user atau core-nya adalah, kita diarahkan memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tentu menjadi catatan penting karena angka, ketimpangan pendapatan, ketimpangan, wilayah di Labuan Bajo cukup tinggi ya. Misalnya saja, kalau Anda baca beberapa data statistik atau data lain yang ada di Manggarai Barat, justru angka ketimpangan pendapatan itu terjadi di Kota Labuan Bajo. Nah, beberapa informan yang kami dapatkan bahwa memang hari ini masih minimnya instrumen kebijakan dan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah sehingga terkesan bahwa proses liberalisasi ekonomi dalam tanda petik proses berekonomi di Labuan Bajo ini betul-betul pasar bebas. Jadi siapa yang kuat dia akan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi ini menjadi catatan penting saya kira. Sahabat berdesa, ini posisi kami sedang melakukan perjalanan. Anda bisa saksikan beberapa gugusan pulau-pulau kecil di depan kota Labuan Bajo. Ini perjalanan pagi hari, cuaca mendung, ya. Ini kami melakukan perjalanan pertama menuju Pulau Padar, destinasi pertama. Kondisi laut yang sangat tenang dengan view alam yang luar biasa maha dahsyat, jadi layak memang Labuan Bajo ditetapkan sebagai kawasan super premium.
Sahabat berdesa, eh, informasi penting juga yang perlu kami sampaikan bagi sahabat semua yang ingin melakukan kunjungan wisata ke Labuan Bajo adalah eh, Anda boleh memilih melakukan kalau dari di luar NTT, daratan NTT, misalnya dari Jawa, Sumatera, Anda bisa menggunakan perjalanan via udara dari Jakarta langsung direct menuju Labuan Bajo. Surabaya juga direct langsung, kemudian Jogja biasanya transit Surabaya atau Bali hingga baru masuk ke Labuan Bajo ya. Ini cuaca cukup tenang, laut cukup tenang, kemudian menambah keasikan kami untuk menikmati indahnya ciptaan Tuhan di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo. Kami menggunakan speedboat dengan kapasitas 2 mesin turbo, ya, luar biasa. Ada juga yang bertanya ke kami, kira-kira berapa hari waktu yang harus dipersiapkan untuk menikmati seluruh keindahan Labuan Bajo. Jadi berdasarkan diskusi kami dengan para pelaku wisata di Manggarai Barat di Labuan Bajo, menurut saya waktu yang tepat adalah kurang lebih 4 malam 5 hari baru Anda bisa menikmati, itu pun tidak maksimal, tetapi setidaknya beberapa destinasi penting Anda sudah bisa menikmati dengan 4 hari 5 malam tersebut. Lalu berapa rupiah yang bisa dipersiapkan untuk melakukan perjalanan itu? Nah, beberapa informasi ya tergantung pilihan, sebenarnya relatif ya, tergantung kita. Apakah kita misalnya soal penginapan, Anda boleh memilih penginapan yang dari 100.000 sampai yang puluhan juta rupiah ada. Ya, begitu juga soal makanan. Memang menu-menu makanan itu tergantung selera. Kalau Anda mau ingin makan seafood yang soal ikan dan lain-lain, ya memang relatif mahal. Tetapi kemudian itu tergantung selera dan pilihan. Misalnya kita low budget, kita bisa menikmati ya makanan-makanan yang juga seafood, tetapi kemudian tidak tidak merogoh kocek yang begitu mahal. Tergantung kita, itu pilihan sebenarnya. Tapi yang jelas kalau soal kualitas ikan dan lain-lain itu dijamin terbaik ya, karena ikan-ikan laut yang disajikan kayak kerapu, kakap merah, kakap putih, kemudian ikan ketamba dan lain-lain ya, GT, dan itu adalah kualitas luar biasa. Hanya memang kembali lagi soal selera kita. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, ikuti kami terus.